Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, akhu ikhwah fillah yang insyaallah mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam penerapan PPKM saat ini, sebisa mungkin kita usahakan berdiam diri di rumah. Masih banyak orang yang keluar hanya sekedar nongkrong-nongkrong, ngumpul, ngopi bareng, nobar, apalagi setiap malam ada bola. Ini kan perkumpulan-perkumpulan yang gak ada manfaatnya. Hal-hal seperti ini mendingan ditiadakan, kita berdiam diri di rumah. Kecuali teman-teman kita yang harus sedikit bandel. Siapa mereka? Di antara teman-teman kita yang mungkin ketika mereka nggak keluar, nggak dagang, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Jadi pilihannya dua, mati karena COVID-19 atau mati karena kelaparan. Ya Masya Allah, Allahu a'lam. Tapi yang keluar rumah terpaksa harus keluar rumah. Dalam urusan ibadah kan kita nggak mungkin untuk masjid, akhi fillah. Kita pasti ke masjid tapi menggunakan hand sanitizer, menggunakan masker dan jaga jarak. Ba'da salam kita langsung pulang ke rumah. Salat ba'diyah kita lakukan di rumah. Karena antum yang faham agama pasti tahu salat sunnah yang paling afdol, yang paling baik adalah salat sunnah yang kita lakukan di rumah. Gak usah lagi deh habis salat ngobrol-ngobrol, nongkrong-nongkrong seperti biasanya. Apalagi masjid dijadikan tempat sebagai, maaf sahabat-sahabatku yang masih ngerokok, antum ngerokok di masjid, itu kan tempat yang suci, tempat yang mulia. Wabah pandemi COVID-19 ini adalah menjadi salah satu penyebab kematian kita. Jadi ketika malaikat Israel diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut ruh, apa kata malaikat Israel? Ya Rabb, saya nggak mau, nanti saya bakal disalah-salahin sama manusia. Ada yang meninggal, apa kata orang? Ini gara-gara Israel nih. Ada yang meninggal, Israel nih. Apa kata Allah? Jangan takut wahai Israel, akan aku berikan sebab-musabab dari kematian setiap manusia. Makanya sekarang kita lihat ada orang yang meninggal. Kenapa dia meninggal? Kecelakaan. Kenapa dia meninggal? Kanker. Kenapa dia meninggal? Kena COVID. Gak ada yang mengatakan gara-gara Israel nih. Gak ada. Kenapa? Setiap kematian kita Allah Subhanahu wa taala sudah berikan sebab-sebabnya. Dan diantaranya COVID-19 saat ini pun menjadi sebab-musabab kematian kita. Dan kita harus mempersiapkan kematian kita. Kita ngumpulin amal sebanyak-banyaknya. Kemudian yang kedua, kita ikhtiar. Kita harus ikhtiar, kita berdiam diri di rumah, menggunakan masker, hand sanitizer, jaga jarak. Ini kan salah satu bentuk ikhtiar kita. Jangan lupa berdoa kepada Allah. Ad-du'a silahul mu'minin. Di antara doa-doa ketika kita salat berjamaah itu kan ada, kita membaca doa kunut nazilah. Nah, salat 5 waktu nih baca nih doa kunut ini nih. Mau golongan apapun, perbedaan mazhab apapun, gak ada yang nggak ada ikhtilaf di dalamnya, tidak ada larangan, semua mengatakan boleh membaca doa kunut nazilah. Insyaallah doa itu sama Allah. Nabi Musa ketika diberikan sakit gigi sama Allah, ketika diberikan sakit gigi oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa datang ngetuk-ngetuk pintu di rumah tetangga, ditegur sama Allah. Kita ingat gelar Nabi Musa kalimullah, bisa bercakap-cakap dengan Allah. Apa kata Allah? Wahai Musa, apa yang kau lakukan? Kata Nabi Musa, saya sakit gigi ya Rabb. Kemudian apa yang kau lakukan di rumah tetanggamu? Saya pengen minta garam supaya rasa sakit di gigiku ini hilang. Kata Allah, Musa, kenapa kau nggak berdoa? Berdoa saja kepada aku. Kau berdoa kepada aku akan sembuhkan penyakit gigimu. Kata Nabi Musa, ya Rabb, saya malu. Masa cuma gara-gara sakit gigi saya doa? Apa kata Allah? Wahai Musa, jangankan gigimu yang sakit, jangankan gigimu, seandainya sendalmu putus, aku kirimkan seseorang untuk memperbaiki sendalmu. Jadi ketika kita berdoa kepada Allah dan Allah pengen mengijabah doa kita, bukan Allah langsung yang turun, nggak mungkin. Tapi Allah kirimkan orang baik yang datang bantuin kita. Kita lagi nggak punya apa-apa nih, mau makan nggak ada lagi nih, anak udah nangis, doa ya Rob, tolong kau berikan rezeki. Tiba-tiba ada yang ngetuk pintu, ngasih makanan, ngasih uang tuh, ngasih besek. Masya Allah, ini tuh rizki dari Allah, hanya saja lewat perantara orang lain. Begitulah Allah kalau pengen nolong kita. Maka doa Nabi Musa, begitu doa Nabi Musa, ini tetangganya buka pintu, datang ke rumah Nabi Musa ngasih garam. Caranya sama, yang dipergunakan berobat pun sama, tetapi bedanya yang tadi Nabi Musa minta, ini bukan Allah yang menghantarkan orang untuk memberikan obat kepada Nabi Musa. Beberapa bulan kemudian Nabi Musa sakit gigi lagi.
Nabi Musa ngelakuin tuh pakai garam, kemudian obat-obat lainnya, nggak sembuh-sembuh, ditegur lagi sama Allah. Musa, tahu nggak kenapa yang pertama aku berikan kesembuhan untukmu? Kamu berdoa kepada aku. Sekarang kamu langsung berobat tanpa minta doa lagi. Makanya aku nggak berikan kesembuhan untukmu. Makanya dalam pandemi COVID-19 ini kita berdoa kepada Allah agar Allah hindarkan kita dari segala mara bahaya. Allah hindarkan kita dari wabah pandemi COVID-19 ini. Doa sama Allah, maka Allah akan hindarkan itu semua untuk kita. Ikhtiar itu wajib. Ikhtiar itu harus. Ketika seorang sahabat datang di rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam naik keledai. Dia naik keledai. Kemudian kata Rasulullah, kok keledainya enggak kamu ikat? Apa dia bilang? Ya Rasulullah, saya bertawakal kepada Allah. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Wahai sahabatku, kamu ikat dulu keledaimu. Setelah kamu ikat, baru bertawakal kepada Allah. Kalau hilang berarti keledai itu bukan rezekimu lagi. Tapi kalau enggak diikat ya hilang, itu bukan tawakal namanya. Jadi tawakal itu harus ikhtiar dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita sudah ikhtiar, kemudian wabah ini pun menghinggapi diri kita. Virus ini ciptaan Allah, maka kita harus mendekatkan diri kita kepada Allah, bukan malah menjauhi rumah-rumah Allah. Makanya doa sama Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu baru kita bertawakal kepada Allah. Kita udah pakai masker, udah pakai hand sanitizer, udah doa tuh. Tapi ini virus masih menghinggapi kita. Mudah-mudahan virus ini bisa menjadi ampunan dosa tuh. Jadi berdoa dulu, berikhtiar dulu, bertawakal dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak jalur lain yang bisa kita lakukan. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dawu mardakum bis sadaqah. Obati orang sakit di antara kalian dengan sedekah. Antum terkena wabah saat ini bersedekah. Sekarang kan bisa via online tuh, mobil banking. Masya Allah, antum sedekah, antum berwakaf ya Rob. Mudah-mudahan dengan wakaf sedekah yang aku berikan ini, aku diberikan kesembuhan. Engkau angkat penyakitku ya Allah. Dawu mardakum bis sadaqah. Dan di dalam Riyadhus Shalihin itu ada sebuah riwayat 3 orang soleh yang ketika hujan deras masuk ke dalam goa. Begitu masuk ke dalam goa, ada batu besar menggelinding menutupi pintu goa itu. Gak bisa keluar. Satu menceritakan amal solehnya, tiba-tiba bergeser sedikit. Yang kedua menceritakan amal solehnya, geser dikit. Yang ketiga menceritakan amal solehnya, geser sedikit demi sedikit sampai tiga-tiganya ini bisa keluar. Apa kata guru-guru kita, para ulama kita, ulama muhadditsin? Kita bisa bertawassul dengan amal soleh yang kita lakukan agar kita keluar dari masalah, terhindar dari mara bahaya, terhindar dari dari virus wabah COVID-19 ini. Jadi coba kita sedekah, kita berwakaf ya Rob. Mudah-mudahan wasilah saya bertawassul dengan sedekah yang saya berikan, dengan wakaf yang saya berikan, engkau hindarkan saya dari wabah COVID-19 ini. Semoga Allah jaga kita, Allah pelihara kita. Dan kalaupun kita harus wafat, kita benar-benar wafat dalam keadaan husnul khatimah, dalam kondisi benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhana rabbi hadza min fali rabbik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.